Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto untuk hari ini. Sudah sehari kemarin libur ya guys ya, nggak update harga kripto. Dan kali ini saya update Baby Dots Coin ya guys ya, yang sudah beberapa hari ya, mungkin berapa hari? 3 hari ya, 3 hari ya, 4 hari besok pas kalian nonton itu saya nggak update harga Baby Dots Coin. Nah, untuk harga Baby Dots Coin sekarang menyentuh di kepala 14 ya guys ya. Dan yang cukup menarik di sini untuk garis EMA 200 dan EMA 50 sudah dead cross, yang artinya sudah bersilangan dan akan membentuk EMA 50-nya ke bawah ya guys ya, dan EMA 200-nya di atas. Nah, ini yang menandakan bakal turun harganya, tapi belum pasti ya, belum tentu untuk harganya turun karena dilihat dari time frame 1 hari itu belum ada tanda-tanda ya. Kalau untuk di time frame 4 jam itu menandakan harganya akan turun ya guys ya, akan turun. Dan untuk penurunan ini kalau dilihat dari time frame ini kan 4 jam, kalau kita lihat di time frame 1 hari, untuk di time frame 1 hari ini masih belum menyentuh di mana titik garis miring yang saya gariskan ini adalah kita jadikan titik supportnya ya guys ya. Dan di shadow ini shadow atau tail atau ekor ini juga mungkin sudah terisi sedikit, mungkin bisa saja terisi nanti di kepala 12-an ya guys ya. Dan ini masih jauh di time frame daily. Untuk di harga kepala 12-an ya, mungkin ya untuk di time frame 4 jam sendiri, kalau untuk di time frame 4 jam sendiri ini sudah mencoba untuk candlenya untuk mencoba untuk membreakout ke atas, tapi belum bisa menyentuh ya, hanya mendekati saja langsung terreject dan koreksi. Entah nanti akan ada koreksi lanjutan atau tidak, kita tunggu di kepala 12 ya, karena ini di kepala 14 kita lihat aja nanti di kepala 12. Oke. Dan untuk di time frame daily itu seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ya, kita lihat Bitcoin, apakah BB Dots ini penurunannya diakibatkan Bitcoin? Nah, kalau kita lihat di Bitcoin sendiri di time frame kita lihat sama ya di time frame daily. Coba kita lihat di time frame daily. Nah, kalau untuk di time frame daily Bitcoin sendiri ini sudah beda sama Baby Dots ya. Kalau Baby Dots cenderung turun, kalau untuk Bitcoin sendiri cenderung naik. Sudah hampir 1 minggu ini Bitcoin ada kenaikan ya, walaupun sedikit ya, dari angka $19.000 sampai di angka $22.000 dan sekarang $21.000 untuk Bitcoin ya, ada kenaikan walaupun sedikit. Nah, kalau untuk Baby Dots sendiri cenderung turun ya, untuk candlenya merah dan hanya 3 hari ini candlenya hijau, dan hari ini pun candlenya belum closing. Kita masih tunggu beberapa jam lagi, mungkin besok kalian nonton sudah jadi ya candlenya untuk candle hari ini. Nah, berarti ini Baby Dots sama Bitcoin sendiri, Baby Dots sudah beberapa hari ini tidak mengikuti harga Bitcoin yang dari sini ya guys ya, dari sini. Nah, dari candle sini ya yang saya lingkari ini tidak mengikuti pergerakan Bitcoin ya guys ya, karena kemarin itu kan burn ya, ada burn di Baby Dots sendiri, terus banyak demand masuk langsung auto ngacir ya, atau pump, walaupun sedikit ya, ada kenaikan harga sedikit. Tapi untuk Bitcoin sendiri ini malah koreksi, Baby Dots sendiri naik. Nah itu guys, dan sekarang Bitcoin naik terus Baby Dots sendiri turun karena banyak mungkin holder yang sudah tidak percaya dengan Baby Dots atau developernya ya guys ya, yang katanya katanya sih ya untuk supply-nya sudah berbeda dan malah bertambah, tapi kurang tahu. Kalau untuk supply sih kayaknya kalau apa ya, biasanya kalau supply itu ya segitu ya, tapi kalau supply-nya itu bisa bertambah ya, itu tergantung dari developernya dan smart kontraknya, terus dari mungkin dia kalau ikut certik ya, certiknya gimana, auditnya gimana ya, dan security-nya gimana gitu guys. Nah, tapi kalau untuk apa namanya,
biasanya sih ya kalau untuk supply kayaknya sama. Coba kita lihat di coin market cap ya. Baby Dots coin. Aduh, ini adanya cuman di BSC aja ya. Kalau untuk di coin market cap itu untuk supply-nya masih 420 ya. Di sini 420. Coba kalau kita di Etherscan ya. Kita lihat di websitenya Baby Dots. Etherscan. Mari kita coba bandingkan dengan ini namanya. Nanti deh kita bandingkan dulu ya. Nah, mana ini? ETH. Oke, mari kita langsung salin smart contract-nya. Nah, seperti ini ya guys ya. Untuk di sini kita sampingkan dulu. Oke, untuk di BSC scan sendiri di jaringan BSC itu di 420 sama ya. Kalau untuk di Etherscan sendiri di jaringan ETH sama 420. Apakah ini artinya 420 tambah 420 ya? Ini yang membuat mungkin kalian penasaran ya. Aduh, ini kok malah keluar dari tab sih. Sorry guys. Nah, kita coba lihat di mana yang kemarin itu burn-nya. Kita lihat burn-nya. Ini dari Etherscan. Oke. Nah, ini untuk dead walletnya itu sudah 54% ya, sekitar 45%. Dan di sini di BSC sendiri ini di 46% di dead walletnya ya guys ya. Nah, ini kok beda ini burn-nya ya. Kalau ini ya ini di Etherscan seperti ini di 52. Terus untuk mana ini? Wah, ya, ini token vesting. Nah, ini beda ya untuk burn-nya di ETH, jaringan ETH yang sama di jaringan BSC. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalian yang tahu silahkan kasih tahu atau saran saya di kolom komentar ya, atau kasih tahu teman-teman juga agar teman-teman juga tahu. Oke. Kalau untuk di sini mari kita hitung untuk tokennya. Kalau di sini 197 di BSC scan yang di dead walletnya. Kalau di sini di ETH ya, di Etherscan di 227 ya, ini sudah beda ya. Ya, kuantitinya sudah beda ya. Kalian nanti bisa simpulkan sendiri ya. Berarti gimana bang untuk untuk di jaringannya kalau itu untuk supply-nya ya? Mari kita coba lihat dulu contoh dari ETH. Kalau di ETH sendiri sirkulasi supply-nya di 121 ya. Nah, 121 juta total supply-nya ya. Total supply-nya seperti ini. Mari kita lihat di BSC mungkin ya, di jaringan BSC. Nah, supply-nya seperti ini. Total supply-nya di 1 juta ya, di BSC 1 juta. Terus coba kita lihat di Avalanche. Nah, untuk di
AVAX sendiri ya untuk total supply-nya itu 458 ya koin. Nah, ini yang pemegang terbesarnya di 118. Berarti untuk supply-nya itu kalau di sini kan terbacanya di coin market cap itu kan 121 juta koin ya untuk Ethereum ya. Ethereum 1.0 katanya mau muncul 2.0, kurang tahu, kita lihat dulu ya. Untuk kita bahas BabyDots dulu lah yang Ethereum nanti. Nah, berarti kan di BSC sendiri ini kan hanya ada total supply-nya hanya ada 1 juta dan di sini hanya ada 400 biji 400 piece 400 stok koin ya. Berarti tiap jaringan itu ditambah, guys. Berarti kalau untuk BabyDots sendiri berarti ini ditambah ya. Berarti untuk totalnya itu di 420 terus ditambah 420 lagi, berarti totalnya 840 ya. Quadrillion ya, quadrillion atau berapa? Nolnya terlalu banyak sih ya. Nah, kayak gitu. Mungkin di sini saya tidak menjelek-jelekan token lain ataupun koin-koin lain atau untuk membandingkan mana yang bagus dan mana yang jelek. Di sini sebagai contoh saja, guys. Kita lihat di data yang tertulis. Ini data tertulisnya ya seperti ini. Tapi untuk kenyataannya kita kurang tahu apakah bagaimana nanti untuk kedepannya untuk developernya. Bagaimana, apakah developernya jujur atau tipu-tipu, kita kurang tahu. Apakah developernya itu kurang tahu dan memahami kripto. Tapi kalau untuk developernya sendiri itu, kalau pas ikut AMA itu zaman dulu ya, itu pas ikut AMA itu developernya itu bilang kalau untuk dia itu bikin token BabyDots ini bukan untuk mencari untung atau apalah, pokoknya bukan untuk ajang kayak di Indonesia lah ya, musim kripto terus bikin kripto ya, bikin token kayak gitu. Enggak, dia itu katanya ingin pokoknya itu menyelamatkan anjing-anjing liar atau yang terlantar ataupun apalah itu ya, biar mereka itu hewan-hewan itu bisa hidup dengan ya itulah, hidupnya nggak terlantar lah, gitulah pokoknya ya. Jadi kayak semacam save animal ya kayak gitu. Tapi kedepannya seperti itu kayaknya. Soalnya tidak hanya hewan anjing aja, tapi kucing juga banyak dibantu. Dan untuk dari yayasan sendiri ataupun dari toko-toko untuk perlengkapan atau makanan hewan itu banyak yang disponsorin atau nyeponsorin, itu juga banyak. Terus banyak juga mengeluarkan bantuan juga ya. Tapi emang untuk targetnya BabyDots itu tokennya seperti itu ya, jadi jangan banyak nuntut. Tapi kalau untuk developernya itu, kalau ditanya itu zaman dulu emang dia itu tidak terlalu paham tentang kripto atau bahkan yang dia itu bikin token sendiri ya, itu aja dibantu ya, mungkin ya dia dibantu. Dan dia itu tidak mengira kalau tidak malah belepotan bahasanya. Dia itu pas bikin token tidak mengira kalau tokennya itu bakal booming ya guys ya, bakal booming dan bisa 1 juta holder ya. Itu ya, dia tidak menyangka itu. Dan pas dia ditanyakan apakah nanti untuk BabyDots sendiri bakal dipam kill zero berapa kali atau berapa lipat naiknya kill zero 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Dan si developer tidak menjawab soal itu. Dia malah seperti membantah ya. Dia tidak menjanjikan kalau token ini bisa pump dan menjadikan token ini bisa untuk kalian kaya raya ya. Kalau misalkan kalian beli token ini, dia tidak menjamin kalau untuk bikin kalian itu cuan banyak dan kaya raya. Yang dia pikirkan dan dia targetkan untuk token ini itu ya untuk menyelamatkan hewan itu ya,
anjing, dan mungkin kedepannya kayaknya hewan-hewan yang lain itu seperti save animal lah ibaratnya kayak gitu. Dan targetnya itu seperti itu, bukan untuk membuat kalian untung. Dia juga dulu itu kayaknya awal tahun ya, atau sebelum tahun, atau pas akhir tahun 2021, kurang tahu, kayaknya awal tahun. Dia itu menulis status di Twitternya itu kalau dia sudah memposting kalau token Baby Dots ini tidak akan bisa membuat tidak menjamin lah, pokoknya tidak menjamin kalian itu bisa kaya raya. Dia menulis status seperti itu loh di Twitternya, dan disitulah langsung Baby Dots diam guys. Banyak yang panik sell ya, tapi setelah dam langsung pump lagi kayak itu, rebound lah kayak gitu. Tapi emang bener ya, karena emang target developernya seperti itu, dan kita juga kurang tahu untuk kedepannya seperti apa. Tapi kalau untuk tokennya seperti ini, mungkin kalian yang beli token ini untuk targetnya juga akan menyelamatkan hewan-hewan, dan itu tidak masalah. Tapi kalau untuk mencari cuan, silahkan kalian scalping ya. Kalau untuk hold ya, kita masih lihat dulu kondisinya ya. Kalau token ini masih bisa bertahan sampai beberapa tahun, itu cukup lumayan kalau untuk di hold ya. Tapi kan tidak menjamin ya harganya naik ya. Tapi kalau turun gimana? Tergantung nanti demand-nya dan untuk utilitas tokennya itu seperti apa. Apakah di dunia nyata akan digunakan? Kalau misalkan di dunia nyata Baby Dots ini digunakan untuk transaksi ya, apa untuk ya pokoknya transaksi lah. Setiap mungkin bisa kerjasama dengan toko-toko peliharaan ya, hewan peliharaan. Kalau misalkan beli makan hewan di sini, beli makan hewan peliharaan atau beli apa kayak di situ di salah satu toko ya, misalkan kayak gitu. Misalkan belinya pakai Baby Dots token ya, pakai koin ya, mungkin bisa dapat diskon atau gimana. Nah, itu mungkin bisa ada utilitasnya ya, jadi ada transaksinya. Tapi kalau untuk kayak gini belum ada kayak gitu untuk transaksi, atau ya pokoknya di dunia nyata lah itu sulit ya. Apalagi ya seperti Dogecoin aja ya, yang Dogecoin aja sekelas yang dipom-pom Elon Musk dan ditransaksikan di Tesla juga melempem kayak gitu, karena sudah pump terus melempem. Kayaknya itu Elon Musk itu sangkut guys di Dogecoin. Maka dari itu asetnya itu dia sudah katanya sudah miskin ya, tapi semiskin-miskinnya dia itu belum ada apa-apanya dengan orang kaya di sini ya, kayak gitu. Nah, untuk Baby Dots sampai di sini dulu, mungkin besok saya bahas lagi ya. Tapi kalau harganya seperti ini, tapi ini masih jauh dari koreksi. Mungkin bisa koreksi di kepala 12. Itu masih akan meyakinkan saya apakah itu tanda-tanda untuk rebound lagi ke atas ya atau tidak ya gitu. Saya lebih yakin nanti tumpuan terkuat di kepala sekitar kepala 12-an lah gitu. Ya, itu cukup mantap. Tapi untuk ini juga sudah di kepala 12 ya, satu candle ini. Tapi lebih yakin lagi tumpuannya di kepala 12 sebelah sini. Ya, agar membentuk pola ya, itu bagus, dan nanti bakal breakout kayak gitu. Itulah itu untuk meyakinkan diri sendiri aja ya. Tapi kalau untuk sudah mencapai di area sini tapi malah jebol ya, berarti tunggu aja ke bawah, paling bottomnya kayak gitu. Dan di sini dulu guys videonya, mungkin banyak bacot saya, dan terima kasih buat kalian. Silakan kalian tambahkan komentar kalian dan technical analisa kalian dan fundamental tentang Baby Dots ini dan project-project terbarunya. Kalau kalian tahu tentang projectnya, silakan tuliskan di komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.